Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News NTV bersama saya Helmut Timothy. Pemirsa, kasus pengungkapan dan pencarian kebenaran kematian Vina dan Eki 2016 memasuki babak baru. Setelah Saka Tatal, hari ini giliran 6 orang terpidana akan menjalani sidang perdana peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Antara lain Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya Suprianto, Eko Ramdhani, dan Rivaldi. Sidang hari ini digelar di ruang sidang Cakra yang merupakan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Cirebon. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis NTV Hasbiolo yang melaporkan langsung dari PN Cirebon. Selamat pagi Hasbi, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Helmut. Ya Helmut, sejauh ini nanti sidang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami melihat di sisi luar dari Pengadilan Negeri Cirebon, di sini sudah ada beberapa pihak kepolisian yang berjaga, namun tidak ada pengawalan khusus tampaknya dari pihak kepolisian. Namun juga di sini LPSK sudah hadir, ada 4 orang LPSK yang sudah hadir karena memang status dari 6 terpidana ini masih terpidana tentunya, masih terikat dengan kekuatan hukum tetap keputusan pengadilan 2017 yang lalu begitu. Kemudian mereka nantinya akan hadir, dipastikan 6 terpidana ini akan hadir dari rumah tahanan Kosambi. Kemudian nanti akan berjalan menuju ke arah Pengadilan Negeri Jakarta, maksud kami Pengadilan Negeri Cirebon di ruang Cakra begitu. Nanti persidangan akan berlangsung pada pukul 9 lalu dipimpin oleh Hakim Arif Ferdian yang tentu kami masih menunggu apakah memang tepat waktu atau tidak persidangan begitu. Kemudian nanti agendanya sendiri adalah pembacaan novum, kemudian juga pemeriksaan identitas, pembacaan memori. Nah, memori ini juga dilakukan terpisah begitu. Mulai dari Eko Ramdhani dan Rivaldi, berkas memorinya ini terpisah dengan 4 terpidana lain yaitu Hadi, Jaya, kemudian juga ada Eka Sandi, dan juga Suprianto yang berkasnya ini bersatu begitu. Jadi nanti ada beberapa pengacara dari Pradi yang jumlahnya 115 akan bergantian secara langsung, ada 25-25 bergantian setelah terpidana satu berganti dengan terpidana yang lain yang akan disidang, maka akan bergiliran dari Pradi ini berganti juga untuk mendampinginya sejumlah 25 orang. Nah, sejauh ini kami masih menunggu kehadiran dari tim kuasa hukum yang kemarin malam sudah hadir di Cirebon, terkonfirmasi bahwa juga menemui keluarga dari terpidana di Saladara ataupun di kediaman para 6 terpidana ini, ataupun juga RT yang ada tempat tinggal dari 6 terpidana ini, kemudian melakukan doa bersama, memasang spanduk begitu dari siang hari. Warga-warga ini antusias untuk mendukung 6 terpidana ini agar terlepas dari jeratan hukum. Nah, kami juga memantau di area pengadilan ini belum ada pendukung-pendukung dari 6 terpidana ini terkait persidangan hari ini. Helmut. Ya, Hasbi, tadi kami memantau bahwa dari pengacara 6 terpidana ini saat ini sudah memasuki Pengadilan Negeri Cirebon. Apakah Anda bisa memastikan siapa saja yang hadir dan kemudian siapa ahli ataupun juga saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan? Ya, kami mendapatkan konfirmasi bahwa dari Pradi, Otto Hasibuan yang langsung masuk nanti untuk mendampingi 6 terpidana ini mengawal kasus tersebut. Kemarin dari sore hari sudah tiba di Cirebon, sempat napak tilas terlebih dahulu, mengunjungi TKP-TKP, lalu malamnya melakukan doa bersama oleh timnya ataupun tim Pradi begitu. Kemudian untuk novum sendiri juga sudah disampaikan, nanti akan ada novum berupa temuan baru mereka, yaitu ekstraksi percakapan antara Widi dan juga Mega. Ini adalah teman Vina dahulu sebelum almarhum berpulang begitu, sempat ada perbincangan. Kemudian nanti akan dibuka di muka persidangan terkait novum percakapan tersebut. Lalu terkait dengan saksi-saksi, ada 39 saksi fakta yang dihadirkan, mulai dari Dede yang sempat juga berbincang dengan Deddy Mulyadi terkait dengan fakta-fakta di akun YouTube Deddy Mulyadi. Dan juga ada Saka Tatal yang memang sudah melakukan PK pada bulan Juli lalu begitu. Dan nanti juga akan diberikan keterangannya ataupun juga menjadi saksi fakta. Sedangkan untuk saksi ahli datang dari saksi forensik
kemudian juga ada dokter ahli forensik, ahli psikologi forensik, ahli pidana dan ahli penyidik yang terkonfirmasi. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Reza Indragiri apakah memang nantinya akan hadir begitu untuk melakukan persidangan ini. Namun Indragiri ini belum memastikan apakah nantinya akan menjadi saksi ahli untuk persidangan hari ini. Dan juga sejauh ini kami masih menunggu kehadiran dari para kuasa hukum karena sejauh ini belum ada hingga saat ini memasuki kawasan dari Pengadilan Negeri Cirebon karena mereka menyebutnya akan datang menjelang persidangan jam 9 nanti dari Hotel Santika Cirebon. Begitu, Helmut. Ya, terakhir Hasbi, apakah saat ini pihak keluarga dari 6 terpidana sudah tiba ataupun apakah ada konfirmasi sebelumnya kepada Anda? Untuk keluarga sendiri kami tadi baru melihat beberapa dari pendukung saja menggunakan bebaskan 6 terpidana kasus Vina. Baru itu yang kami lihat di depan gerbang. Belum ada yang lebih banyak untuk datang. Kita melihat sejauh ini belum ada yang memenuhi ruangan sidang. Akan tapi kami masih menunggu nantinya apakah memang lebih banyak lagi yang akan datang dan mendukung persidangan kali ini. Dan tentu ruangan yang terbatas hanya muat 20 sampai 30 orang. Kemungkinan ketika nanti sidang berjalan akan ada di luar ruang sidang menonton ataupun juga menyaksikan secara langsung melalui layar kaca yang disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, namun hingga sejauh ini seperti yang Helmut tanyakan, kami belum bisa memastikan apakah memang keluarga dari 6 terpidana akan datang, tapi pendukung-pendukung sebanyak 2 sampai 3 orang sudah hadir di Pengadilan Negeri Cirebon ini. Helmut. Terima kasih Hasbiollah, kami akan kembali meminta informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada hari ini, warga Jalan Saladara memasang spanduk dukungan. Selain itu, warga juga menggelar doa bersama agar sidang berjalan lancar dan memori PK bisa dikabulkan. Spanduk dukungan kepada para terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki dipasang oleh warga di sejumlah titik sepanjang Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, sejak Senin lalu. Spanduk ini merupakan bentuk dukungan para pemuda bagi para terpidana yang akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Warga juga berencana akan menggelar doa bersama agar sidang PK Rivaldi, Eko Ramdhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi dan Jaya berjalan lancar dan memori PK mereka dikabulkan. Masa memang ini dalam rangka mendukung teman kita yang akan menjelang sidang PK. Kebetulan besok juga kita mengadakan doa bersama keluarga 7 terpidana dan seluruh warga kampung Saladara dan sekitarnya. Pengadilan Negeri Cirebon akan menggelar sidang PK 6 terpidana pada hari ini. Sidang akan dipimpin oleh Ari Ferdian sebagai hakim ketua, 2 hakim anggota yakni Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Yohanes Viani, jurnalis NTV, melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki telah menyiapkan puluhan saksi, fakta, dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Peradi telah menyiapkan 3 memori PK yang akan disampaikan pada sidang nanti. Tim kuasa hukum 6 terpidana dari Peradi menyatakan telah siap menghadapi sidang peninjauan kembali. Peradi akan menghadirkan 49 orang terdiri dari 39 saksi fakta dan 10 ahli. Saksi fakta yang akan dihadirkan diantaranya Dede Riswanto, 2 teman Vina, Mega dan Widi, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Sementara ahli terdiri dari ahli pidana, ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, dokter forensik, dan ahli penyidikan. Kuasa hukum berharap majelis hakim nanti dapat menghadirkan 6 terpidana dalam sidang tersebut. Untuk menguatkan apa yang didalilkan di dalam memori PK ini, tim hukum Peradi akan mengundang 39 orang saksi fakta dan juga
10 orang ahli yang akan memberikan keterangan keahliannya dalam rangka memperkuat dalil-dalil yang akan kami sampaikan di dalam persidangan. Pemirsa, Breaking News NTV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bukti data percakapan Vina dengan temannya, yakni Mega dan Widya, beberapa menit sebelum dia dikabarkan meninggal dunia, diyakini dapat mengubah nasib para terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menjelaskan komunikasi Vina dengan dua temannya terjadi pada 27 Agustus 2016 pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Hari yang menurut putusan Pengadilan Negeri Cirebon merupakan malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Tapi menurut Reza, dari data hasil ekstraksi percakapan Vina dengan temannya menunjukkan Vina masih hidup pada jam tersebut. Reza berpendapat fakta ini dapat meruntuhkan seluruh konstruksi pidana yang didakwakan kepada Jaya dan kawan-kawan. Reza menilai bukti alat komunikasi elektronik itu lebih penting dari semua bukti saintifik. Menurut Reza, bukti tadi dapat dimanfaatkan para terpidana untuk kepentingan peninjauan kembali atau PK. Data percakapan Vina dan Widya dan Mega pada 27 Agustus 2016 pertama kali diungkap oleh tim kuasa hukum Sakatatal Edwin Partogi. Saya bertanya-tanya tentang bukti komunikasi elektronik yang katakanlah sudah diekspos oleh Edwin Partogi. Edwin Partogi adalah anggota tim hukumnya Sakatatal ya. Edwin Partogi di podcast diskursus.net mengatakan sudah menemukan hasil ekstraksi data terkait dengan komunikasi Vina terakhir kali pada jam 22:17. Ternyata alih-alih meninggal dunia pada jam tersebut, Vina masih dalam kondisi hidup. Sehingga serta-merta meruntuhkan seluruh konstruksi pidana yang sudah dialami oleh para terpidana. Nah, saya bertanya ke Polda Jabar dan ke Divisi Humas Mabes Polri, apakah bukti yang ditemukan oleh Edwin Partogi itu valid atau tidak? Ataukah itu bukti palsu? Atau valid? Kalau valid, maka kan sesungguhnya sudah tersedia satu alat bukti yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik oleh para terpidana untuk kepentingan PK mereka, maupun bisa dimanfaatkan oleh Polri sendiri. Sementara itu, puluhan tim pengacara Peradi hari ini kembali mendatangi kantor Pengadilan Negeri Cirebon. Tim pengacara hadir untuk mendaftarkan permohonan dan mengajukan memori PK Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina dan Eki. Setelah mendapatkan kuasa dari Sudirman untuk menjadi penasehat hukumnya, sekitar 25 pengacara dari Peradi hari ini langsung bergerak cepat mendaftarkan permohonan dan mengajukan memori salah satu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sudirman merupakan terpidana ke-7 yang mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon yang didampingi penasihat hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Peradi. Koordinator Tim Kuasa Hukum Peradi Jutek Bongso mengatakan meskipun pendaftaran permohonan peninjauan kembali Sudirman dilakukan belakangan, pihaknya berharap... Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Hasbi Allah, yang melaporkan langsung dari sana. Selamat pagi, Hasbi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, ini beberapa menit lagi, Helmut, sekitar 5 menit lagi menuju persidangan. Akan tetapi hingga sejauh ini belum kami melihat adanya ataupun dimulainya sidang peninjauan kembali. Akan tetapi sudah ada beberapa kuasa hukum dari Peradi yang sudah datang. Di sini ada Erwin Situmorang di sebelah saya dan juga Jalan Siombing yang kita akan meminta keterangan terkait dengan nanti seperti apa teknis-teknisnya ya Bang ya. Selamat pagi Bang. Pagi Mas. Bang, selamat pagi. Pagi. Oke, ini akan ada 115 kuasa hukum yang akan mendampingi, kurang lebih ya. Nah, untuk perjalanannya nanti sidang
untuk hari pertama ini kiranya akan seperti apa teknisnya, apa aja yang diserahkan, novumnya seperti apa gitu. Baik, untuk hari ini yang hadir itu 25 orang dulu ya. Karena teknisnya kita bagi per 25 setiap sidang gitu. Nah, kemudian nanti kan ada pembacaan memori yang ada 3 terpisah. Nah, itu seperti apa, Bang? Ya, nanti kita bergantian. Kita bergantian membacakannya. Nanti kita bagi sampai halaman berapa dari halaman berapa, selanjutnya sampai dengan selesai. Nah, kemudian Pak Oto sekaligus kemarin langsung memimpin begitu ya, untuk menuju peninjauan TKP, kemudian juga ke warga untuk berdoa bersama. Nah, sebenarnya apa aja yang diinginkan oleh keluarga, khususnya 6 terpidana ini begitu ya? Ya, keluarga dan kuasa hukum menginginkan memang mereka dibebaskan ya. Karena kami lagi berjuang bahwa mereka tidak bersalah. Gitu. Nah, untuk teknis nih, novum, sudah ada bocoran bahwa nanti percakapan inskripsi dari Widi dan Mega akan dibuka. Nah, selain itu novum-novum apa aja yang akan secara teknis juga digelar begitu ketika nanti pembacaan novum maupun juga pembacaan memori? Untuk lebih jelasnya memang waktu sidang, tapi kami kasih bocoran bahwa selain dari percakapan itu kita hadirkan saksi juga dan ahli. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di persidangan. Masih kejutan, boleh dong Bang sedikit Bang. Karena saksi ini kan ada Saka Tatal, kemudian ada Dede yang sudah mengungkapkan begitu ya di YouTube, channel YouTube-nya Deddy Mulyadi. Nah, apakah sebegitu kuat nanti saksi fakta ini dalam menguak fakta-fakta persidangan begitu? Kami sih meyakinin ya, tapi untuk nama-namanya kan namanya saksi ya, kita nggak bisa kasih bocoran, nanti di persidangan aja kita sebutkan. Nah, untuk saksi ahli Bang kemarin Reza Indragiri juga sepertinya sudah diajak untuk ke sini, tapi masih tentatif datang atau tidak begitu ya. Kalau dari saksi ahli mungkin Bang Jalang? Kebetulan saya menghubungi sebagian saksi ahli pidana, Pak Mujakir dari UI sudah bersedia, Jamin Ginting juga bersedia, rencana Pak Kudri Sitompul juga bersedia, dan ada beberapa ahli pidana yang sudah bersedia, termasuk ada dari Medan, ada dari Bayangkara, Semarang, dan lain-lain. Ada sekitar 7 orang lah ahli pidana. Selain ahli forensik, ahli digital forensik, ada Pak Meliala, ada Reza tadi udah disebutkan, dan lain-lain. Ada juga ahli di bidang mata juga ada. Nah, kemudian ini yang menjadi masyarakat bertanya kan Pradi, bahkan Pak Oto sendiri yang turun, yang tentu nanti kita akan tanya gitu. Kenapa Pradi ini begitu niat sampai menurunkan 115 pengacara, kemudian juga terus mengawal dari kasus Vina sampai akhir saat ini gitu. Sebenarnya tujuan dari Pradi sendiri, goalsnya seperti apa? Tadi udah dibilang sama beliau, kasihan mereka kalau tidak bersalah tapi harus dipersalahkan dan sudah berapa tahun di dalam penjara. Tujuan kita cuma itu, bagaimana mereka bisa keluar dari penjara. Kalau betul-betul mereka tidak bersalah, kan itu aja. Jadi tidak ada niat-niat lain buat kami, yang penting itu aja. Karena ini pure pro bono. Iya. Pradi itu pure, kita tidak dibayar sepeser pun. Itu komitmen Bang Oto kepada masyarakat yang memang membutuhkan keadilan. Kemudian terakhir nih Bang ya, karena kan ada 7 terpidana sebenarnya begitu. Kemudian nanti tanggal 25 menyusul Sudirman. Nah, ini mengapa tidak bersamaan untuk 7 terpidana dan terpisah untuk Sudirman begitu? Kemarin kan kita baru dapat kuasa ya. Sudirman ini kan beberapa bulan terakhir kan sulit ya ditemuin ya. Akhirnya kita dapat. Nah, nanti di persidangan kita akan sampaikan. Untuk mempermudah teknis sih, saksi itu kan nanti akan, kalau tanggal 25 kita hadirkan kan membuang waktu ya. Jadi nanti di depan persidangan kita mohonkan ke majelis supaya disatukan gitu. Nanti apakah dikabulkan apa enggak ya kita lihat nanti. Harapan kami sih bisa jadi satu. Masih ada yang ketinggalan keluarga seperti apa? Apakah nanti akan datang? Terus kemudian apa yang disampaikan keluarga ke tim kuasa hukum seperti apa? Malam ya? Keluarga sudah ada ngumpul di seberang ya, Hotel Santika. Jadi harapannya kemarin sudah doa bersama, memang dibebaskan, minta dibebaskan ya dengan PK yang kita ajukan ini. Ya, saya tambah sedikit ya. Jadi waktu pendaftaran PK yang
6 orang sebenarnya keluarga Sudirman datang ke sini. Kami juga kan ikut waktu itu. Kakaknya sama bapaknya datang ke sini waktu itu. Jadi memang ada yang dibilang tadi kuasa itu belum lengkap waktu itu, makanya dia terakhir itu aja. Jadi Bang, nanti semoga nanti sidangnya lancar semua. Kemudian yang tadi di permintaan untuk disatukan juga Sudirman agar masyarakat juga tahu bahwa clear semua kasus dari Vina dan terselesaikan lah begitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, itulah tadi keterangan dari kuasa hukum Pradi yang memang sudah datang terlebih dahulu. Kita dengar sama-sama Helmut bahwasanya ada sekitar 25 gitu bergantian yang nanti akan membacakan memori PK, kemudian bagaimana juga membacakan novum-novum yang kita akan saksikan begitu. Dan namun belum dibuka semuanya tampaknya novum-novum yang akan dibacakan, baru inskripsi dari percakapan antara Vina dan juga kedua temannya itu Mega dan juga Widi. Kita masih menunggu terkait kedatangan Otto Hasibuan karena memang ini yang menjadi tokoh utama yang nantinya akan maju membela para 6 terpidana. Dan ini gambaran 6 terpidana yang datang, bisa Anda saksikan di luar gerbang begitu. Baru keluar dari lapas Cirebon, lapas kelas 1 Cirebon. Ya, ini sekiranya akan masuk 6 terpidana ini menuju ke arah Pengadilan Negeri Cirebon, kelas 1 Cirebon, dari lapas Kosambi. Ya, ini kita sama-sama saksikan 6 terpidana. Kita melihat dari bus Transpas yang mana menggunakan peci dan juga kemeja warna putih dari 6 terpidana ini. Ya, nanti 6 terpidana ini juga dikawal langsung oleh LPSK yang mana sudah dipastikan tentu keamanan maupun juga mengenai apa-apa yang berjalan, kelancaran perjalanan sidang terkait dengan 6 terpidana ini dipastikan tentu oleh LPSK tidak dalam tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Nah, 6 terpidana ini sudah ada dalam jeruji semenjak 2017 secara sah diputuskan vonisnya dihukum seumur hidup. Nah, peran dari 6 terpidana ini sebenarnya berbeda-beda, namun vonisnya yang tentu menjadi tanda tanya mengapa vonis dari 6 terpidana ini semua sama begitu. Nah, tentu menjadi dilema tersendiri dan bahkan Mabes Polri pun juga mengakui bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan penyidikan mengenai kasus Vina ini. Maka dari itu ketika film Vina Cirebon mencuat ke masyarakat, kemudian Peggy Setiawan ditangkap dan hingga saat ini berjalan sudah Peggy Setiawan keluar, lalu sisa beberapa orang yang masih ingin keadilan dan mengajukan peninjauan kembali melalui pengadilan, dan saat ini di Pengadilan Negeri Cirebon pagi ini akan mengajukan memori PK. Nanti hakim yang menyidang adalah Ari Ferdian, kemudian dibantu 2 hakim anggota yakni Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti. Kemudian ada beberapa hal juga yang tentu kita simak terlebih dahulu sebelum PK ini adalah PK Saka Tatal yang berlangsung pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin. Saka Tatal dokumennya kini sudah masuk ke Mahkamah Agung dan tentu diharapkan Saka Tatal pun bisa bersih namanya karena tujuan dari PK Saka Tatal saat itu adalah membersihkan nama baiknya. Dan kali ini berbeda tujuan dengan Saka Tatal. 6 terpidana yaitu Eka Sandi, kemudian Eko Ramadhani, Hadi,
Jaya Suprianto ini juga mengajukan peninjauan kembali untuk terbebas dari jeratan hukum dan vonis yang sudah mengikat mereka semenjak tahun 2017. Nanti perjalanan PK akan menghadirkan 39 saksi. Baik itu saksi fakta, kemudian 10 saksi ahli. Saksi fakta ini adalah teman Vina, Mega Widi, kemudian juga ada Hadi Haryadi, Purnomo, lalu Saka Tatal, dan saksi-saksi fakta pendukung lainnya. Dan kita sama-sama saksikan di sini turunnya 6 terpidana yang nanti akan menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1. Dan kami juga tentu masih menunggu kuasa hukum dari 6 terpidana ini. Otto Hasibuan yang akan memimpin langsung dari Pradi, menurunkan 115 pengacara, dan tentu mengumpulkan novum-novum dari bukti-bukti baru terkait dengan kasus ini, yang tentu nanti kita sama-sama saksikan di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka saat ini sudah masuk, kita akan tentunya berpindah posisi menuju ke dalam ruang sidang untuk melihat bagaimana suasana ruang sidang nanti. Helmut, sejauh ini baru itu yang bisa kami update. Selanjutnya saya kembalikan ke studio, Helmut. Ya, terima kasih Hasbiolo yang melaporkan langsung dari depan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama kedatangan dari 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki, dari 7 terpidana yang dimana 1 terpidana Sudirman ini masih menunggu berkas yang dimasukkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Dan tadi juga disampaikan bahwa sebagaimana dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat seharusnya sudah dimulai dari sidang pengajuan peninjauan kembali dari 6 terpidana, di mana berkas yang dimasukkan dalam sidang pada hari ini ada 3, yakni berkas pertama disampaikan oleh terpidana Hadi, Eka Sandi, Jaya Suprianto, dan kemudian ada berkas kedua yakni Rivaldi, dan berkas ketiga Eko Ramadhani. Dan tentunya juga dari Pradi telah menyiapkan sebanyak 115 tim kuasa hukum untuk mengawal dari peninjauan kembali 6 terpidana. Selain itu juga novum ini disiapkan, yakni diantaranya ekstraksi percakapan elektronik Vina dan kedua temannya dari Widi dan Mega, dan sebanyak 49 orang disiapkan dalam sidang PK. Nantinya diantaranya ada 39 orang saksi fakta dan 10 ahli. Dan pemirsa, breaking news, demikianlah breaking news NTV. Selamat menyaksikan tayangan kami selanjutnya. Saya Helmut Timothy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.